Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Hai, bertemu kembali dengan Mr. Gauss dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about recount text. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari tentang recount text. To start our lesson today, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, the first we are going to talk about the definition of recount text. Nah, yang pertama kita akan coba berbicara tentang definisi dari recount text. What is recount text? Apa sih recount text itu? Okay, recount text is a text to retell past event or someone's experience. Nah, recount text itu merupakan sebuah teks untuk menceritakan kembali kejadian atau peristiwa masa lalu atau someone's experience, pengalaman seseorang. Nah, jadi melalui recount text ini kita bisa menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang lalu atau tentang pengalaman kita. Nah, pengalaman ini bisa dalam bentuk pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Oke. Next, ya, there are some types of recount text. Ya, ada beberapa tipe dari recount text ini. The first is personal recount. Nah, yang pertama ini personal recount. Nah, personal recount ini menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Nah, for example, vacation in Lombok, ya, atau liburan ke Lombok. Bisa juga trip to Ragunan Zoo, jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Nah, itu personal recount. Jadi menceritakan pengalaman pribadi si penulisnya. Oke, the second is factual recount. Nah, yang kedua ini merupakan factual recount atau recount secara fakta, ya. Nah, factual recount ini menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. For example, Krakatau eruption, ya, atau juga Aceh tsunami. Nah, ini merupakan kejadian yang memang betul-betul terjadi. Nah, nanti bisa dituliskan dalam bentuk factual recount. Oke, the third is biographical recount. Nah, yang ketiga ini merupakan recount biografi, ya. Nah, menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. For example, biografinya dari Soekarno misalkan, ya, atau biografi Obama. Nah, itu jenis yang ketiga, biographical recount. And the fourth is imaginative recount. Nah, yang keempat merupakan recount imajinatif. Nah, ini menceritakan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Jadi ceritanya itu imajinatif, tidak terjadi dalam kehidupan nyata, hanya hayalan saja. For example, misalkan kita bermimpi, terus kita ceritakan ya mimpi tersebut. Atau imajinasi kita tentang kejadian yang terjadi di masa lampau tetapi memang tidak terjadi, hanya imajinasi kita saja. Nah, itu jenis recount text yang keempat, imaginative recount. Oke, now we are going to talk about purpose. Nah, berbicara tentang purpose atau tujuan, kalau dalam sebuah soal misalkan kita menemukan kalimat pertanyaan why is the text written? Mengapa teks tersebut ditulis? Atau what is the purpose? Apa sih tujuan? Misalkan tujuan dari teks ini. Terus ada what is the social function? Apa sih fungsi sosial dari teks ini? Atau what is the writer's intention? Apa sih niat atau tujuan dari penulis tersebut? Nah, jika kalian menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu menanyakan purpose atau tujuan. Nah, so what is purpose of recount text? Jadi, apa sih sebetulnya tujuan dari recount text itu? Nah, yang pertama tujuannya yaitu to share unique or unusual experience. Yang pertama untuk membagikan pengalaman yang unik atau tidak biasa. Kemudian yang kedua, to retell something unforgettable. Nah, untuk menceritakan kembali sesuatu yang
tak bisa dilupakan, ya. Kemudian yang ketiga, to give information about an accident. Yang ketiga ini untuk memberikan informasi tentang sebuah kecelakaan. And the fourth, to make the readers learn something. Dan yang keempat ini untuk membuat para pembaca itu menjadi belajar tentang sesuatu. Nah, itu purpose of recount text, tujuan dari recount text. Okay, now we are going to talk about generic structure. Kita akan coba berbicara tentang generic structure atau struktur umum ya dari recount text itu. Jadi ada bagian-bagian ya pada sebuah teks recount text. Yang pertama yaitu ada bagian orientation, ya orientasi. Nah, pada bagian ini itu berisi tentang pengenalan informasi tentang siapa, ya, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi ya. Jadi bertanya tentang who, where, terus when, bisa juga tentang how ya, bagaimana. Nah, itu biasanya kita temukan pada paragraf pertama dari teks recount text tersebut. Nah, yang kedua ada series of events. Series of events ini rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Ya, jadi ada urutan-urutan kejadian ya, urutan-urutan peristiwa ya dalam teks recount itu. Nah, kemudian bagian terakhir ada reorientation, ya reorientasi. Nah, pada bagian ini biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Ya, misalkan ketika kita menceritakan jalan-jalan ya atau liburan ke Bali. Nah, pada bagian akhirnya itu merupakan reorientation yang berisi misalkan kesan. Misalkan the vacation was fun misalkan ya. Liburannya menyenangkan, terus I was very happy. Saya sangat bahagia. Nah, itu merupakan kesan yang ada pada bagian terakhir yaitu reorientation. Nah, tetapi reorientation ini sebetulnya tidak mesti tertulis ya di dalam teks tersebut. Okay, next we are going to talk about language features atau linguistic features, yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks recount ini. Nah, di dalam teks recount kita bisa temukan yang pertama adanya past tense ya. Adanya penggunaan past tense. For example, contohnya ya, untuk kalimat past tense ini I went to Lombok last month. Nah, di sini ada penggunaan when, verb kedua, saya pergi ke Lombok bulan kemarin. Nah, when ini merupakan verb kedua yang menyatakan kegiatan sudah lampau atau past tense. Kemudian contoh yang kedua, we were very happy. Kami sangat bahagia. Nah, di sini to be were ini menunjukkan past tense ya. Kondisinya pada masa lampau. Nah, itu yang pertama language features yang ada pada recount text. Nah, kemudian yang kedua adanya adverb of time. Adanya penggunaan kata keterangan waktu ya. For example, last week, 2 years ago, 1 year ago ya. Atau misalkan at 7 o'clock ya, dan lain sebagainya. Itu ciri yang kedua dari recount text. Adanya adverb of time, yang adverb of time itu menunjukkan lampau. Oke, the third yang ketiga adanya action verb dalam bentuk verb to. Nah, jadi ada kata kerja yang kata kerjanya itu berbentuk verb to ya. For example, when, ini dari kata go ya, verb satunya, verb duanya when. Terus played ya, bermain, dari kata kerja verb satunya play. Ya. Jadi ini ada kata kerja dalam bentuk verb 2 dalam recount text tersebut. Nah, yang keempat yaitu adanya conjunction, kata hubung ya, kata penghubung. For example, ada then, ya, after that, next, etc. Jadi ada kata-kata kemudian ya, setelah itu, selanjutnya, lalu,
dan lain sebagainya. Nah, itulah language features atau linguistic features yang ada pada recount text. Okay, now we have examples of the recount text here ya. Di sini kita punya contoh dari recount text. Kita akan coba menganalisa generic structure-nya ya. Generic structure analysis. Nah, di sini disebutkan the title is Family Trip to Bandung. Ya, jalan-jalan keluarga ke Bandung atau liburan wisata keluarga ke Bandung ya. Okay, last week my family and I went to Bandung. We went there by train. It was fun because it was the first time we went to Bandung by train. In Bandung, we went to some interesting places. On the first day, we went to Bandung Zoo. We saw many kinds of animals there. On the next day, we went to Mount Tangkuban Parahu. We enjoyed the beautiful scenery of it. On the last day, we went to Cihampelas Walk. We bought some souvenirs there. This trip was so fun. We were so happy. I hope I could go to another places with my family on next holiday. Nah, itu contoh dari konteks. Nah, pada bagian pertama ini, di paragraf pertama, di sini disebutkan adanya adverb of time-nya ya, waktu ya. Kemudian di sini ada orangnya ya, atau participants-nya. Kemudian di sini ada penggunaan verb 2. Ya, di sini disebutkan tempat, place ya. Terus di sini ada how-nya nih, by train. Nah, pada paragraf ini menunjukkan bagian dari orientation ya. Jadi menyampaikan dulu orientasinya atau pembukanya lah begitu ya. Informasi awal dari kegiatan family trip to Bandung ini. Nah, setelah itu pada bagian berikutnya paragraf kedua, di sini kita bisa lihat ada on the first day ya, pada hari pertama, terus on the next day pada hari kedua atau hari berikutnya. Terus juga di sini ada on the last day ya, pada hari terakhir. Nah, di sini menunjukkan series of events ya. Adanya urutan dari peristiwa atau kejadian atau aktivitas. Ya, pada paragraf kedua ini. Nah, kemudian pada paragraf terakhir, di sini paragraf ketiga, di sini ada kata this trip was so fun. Nah, perjalanan ini menyenangkan ya, begitu menyenangkan. Di sini ada we were so happy. Kami begitu bahagia atau kami begitu senang. Nah, ini menunjukkan di orientation ya. Ya, berisi tentang feeling, perasaan ketika sudah melaksanakan family trip ini. Nah, ini ada pada bagian terakhir yang merupakan di orientation. Oke. Nah, now we are going to analyze language features. Nah, sekarang kita akan coba menganalisa language features atau ciri-ciri kebahasaannya ya. Oke, nah di sini ada last week, ya, terus juga ada next holiday. Nah, ini last week ini minggu yang lalu merupakan adverb of time ya, keterangan waktu. Nah, ya. Nah, kemudian di sini ada kata when, di sini ada when juga, di sini ada was. Nah, penggunaan to be was, ya. Ini when dari kata go ya, verb 2. Ini verb 2 juga, was ini to be past tense-nya ya. Ada when, terus ada when juga di sini when, verb 2 semua ya. So, nah di sini melihat, verb 2 juga. Enjoyed, menikmati. Ada when lagi, ada bought. Nah, ini verb 2 dari buy, membeli ya. Kemudian ada was, to be past. Di sini juga ada word, to be past. Nah, ini merupakan kalimat dalam bentuk past tense ya. Ya, ini language features yang kedua ya. Nah, kemudian ada kata-kata to Bandung ya, in Bandung, to Mount Tangkuban Parahu, Cihampelas Walk. Nah, ini merupakan adverb of place, keterangan tempat ya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata on the first day, pada hari pertama, on the next day, ya, on the last day. Nah, ini merupakan conjunction atau kata penghubung, ya. On the first day, hari pertama, on the next day, hari berikutnya, on the last day, pada hari terakhir. Nah, itu adanya conjunction. Nah, itulah
language features analysis. Jadi analisa tentang ciri kebahasaan dari recount text yang berjudul Family Trip to Bandung. Okay, I think enough for the English learning today. Hopefully you can understand the explanation. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.